Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K. Edisi kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal untuk kompetensi pedagogi keguruan, mengenai manfaat media, kemudian model-model pembelajaran, dan mengenai program pengayaan dan remedial. Semoga melalui video ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai pola dari soal-soal yang berbentuk narasi dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, terlihat siswa-siswa kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini karena kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Untuk dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa agar kegiatan pembelajaran lebih interaktif, maka tindakan yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah A. Memilih strategi pembelajaran yang tepat, B. Memilih metode pembelajaran yang baik, C. Memilih media pembelajaran yang menarik, D. Memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, E. Merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jika kita lihat dari option ini hampir-hampir mirip semuanya. Lantas yang mana jawabannya? Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, jadi soal ini sebenarnya berhubungan dengan pemilihan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Menurut Sujana dan Rifai, ini mengatakan bahwa media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, selain itu, berikut ini adalah beberapa fungsi dari media pembelajaran. Nah, yang pertama, dapat menjadikan pembelajaran bisa menjadi lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, melalui media pembelajaran, maka makna materi pelajaran akan lebih jelas, sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa-siswa, dan memungkinkan siswa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga, dengan media pembelajaran, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan deskripsi guru, tetapi juga melalui aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, dengan media pembelajaran, maka kegiatan pembelajaran ini akan menjadi lebih interaktif. Dengan demikian siswa akan lebih partisipatif. Nah, jadi tindakan yang harus dilakukan oleh seorang guru apabila siswa-siswanya terlihat kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran karena faktor kurangnya motivasi, maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang C. Memilih media pembelajaran yang menarik. Nah, sekarang kita coba bahas untuk pilihan jawaban yang lain. Nah, untuk option A, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Nah, strategi ini biasanya dia berhubungan dengan variasi belajar di kelas. Jadi agar pembelajaran tidak monoton itu aja, maka dipilih strategi pembelajaran yang berbeda-beda agar kegiatan pembelajaran lebih bervariasi. Nah, pemilihan strategi pembelajaran yang bervariasi ini dilakukan agar kegiatan pembelajaran itu tidak membosankan tetapi menyenangkan. Kemudian kalau yang B, memilih metode pembelajaran yang baik, nah ini biasanya memuat langkah-langkah pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini dipilih sesuai dengan konteks pembelajarannya. Misal, kalau kita ingin dalam pembelajaran itu ada diskusi, itu kan lebih baik metode kelompok. Kemudian kalau siswa belajar secara individu berarti lebih baik menggunakan metode ceramah. Jadi metode ini dipilih berdasarkan situasi saat kegiatan pembelajaran yang diinginkan. Jika yang D, memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, ini kurang tepat karena kita tidak mungkin memaksakan dengan memotivasi siswa untuk belajar, sedangkan si siswa sendiri tidak ada motivasi, teman-teman. Nah, di sini kan tentu kita harus mencari alternatif yang bisa memunculkan motivasi siswa itu untuk belajar dengan sendirinya. Nah, ini lebih baik daripada kita memaksakan. Ayo anak-anak kita belajar, semangat. Nah, padahal si anak-anak ini sudah bosan kan? Jadi kita tidak bisa memaksakan. Nah, dengan demikian yang D ini kurang tepat. Yang E, merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, bagaimana caranya? Untuk merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, ya salah satu caranya yaitu dengan memilih media pembelajaran yang menarik.
Nah, jadi dalam hal ini, sesuai dengan narasi soalnya, sudah tepat jawabannya yaitu yang C. Soal berikutnya. Pak Redi, sebelum memulai kegiatan inti, selalu melakukan apersepsi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa-siswanya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian siswanya agar lebih siap dan memiliki gambaran mengenai materi pembelajaran yang akan dibahas pada saat itu. Pernyataan yang tepat mengenai tindakan Pak Redi berada pada tahapan A. Stimulation, B. Data Processing, C. Generalization, D. Verification, dan E. Data Collection. Nah, kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi, kasus dari soal Pak Redi ini berhubungan dengan model-model pembelajaran. Nah, berikut ini adalah model-model pembelajaran secara umum yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu inquiry learning. Model pembelajaran inquiry learning ini memiliki tahapan-tahapan, yaitu yang pertama, orientasi masalah, yang kedua, pengumpulan data melalui verifikasi, yang ketiga, pengumpulan data melalui eksperimen, yang keempat, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, dan yang kelima, analisis proses inquiry. Selanjutnya model discovery learning. Nah, pada model discovery learning ini, adapun tahap-tahapannya yaitu yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation, yang kedua, identifikasi masalah atau problem statement, yang ketiga, pengumpulan data atau data collection, yang keempat, pengolahan data atau data processing, yang kelima, pembuktian atau verification, dan yang keenam, menarik kesimpulan atau generalization. Selanjutnya, project based learning. Nah, project based learning ini memiliki tahapan-tahapan, yaitu yang pertama, pertanyaan mendasar, yang kedua, mendesain perencanaan produk, yang ketiga, menyusun jadwal, yang keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, yang kelima, menguji hasil, dan yang keenam, evaluasi. Kemudian yang keempat, problem based learning. Adapun tahapan dari problem based learning ini yaitu yang pertama, orientasi masalah, yang kedua, mengasosiasikan siswa, yang ketiga, membimbing penyelidikan, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima, menguji hasil, dan yang keenam, menganalisis dan evaluasi. Nah, ini merupakan sintak dari model-model pembelajaran yang secara umum. Nah, dari keempat model pembelajaran ini yang sering dibahas secara umum, itu yang keluar dalam soal tes P3K ada 3, teman-teman. Discovery, project, dan problem. Nah, kalau yang untuk inquiry ini pada tahap 1 dari apa yang sudah kita tanyakan dengan teman-teman yang sudah tes ini tidak ada keluar. Jadi yang keluar tuh discovery, project, problem. Tapi silakan teman-teman juga dipelajari inquiry learning ini. Karena memang pada dasarnya inquiry learning dengan discovery learning ini hampir-hampir sama, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman searching di internet atau bahkan di YouTube, itu sintak dari inquiry learning ini hampir mirip dengan discovery learning. Bahkan dari sumber yang satu dengan sumber yang lain, itu sintak dari inquiry learning ini pembahasannya berbeda-beda. Nah, dari pembahasan-pembahasan yang berbeda itu, yang mana yang benar? Kan bingung kita, semuanya bahas beda-beda. Nah, sebenarnya semuanya benar, teman-teman. Tidak salah. Karena inti dari tahapan inquiry learning itu yaitu pada orientasi masalah. Nah, orientasi masalah di sini siswa diberikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada discovery learning, stimulation, yang namanya stimulation itu guru memberikan rekayasa mengenai suatu permasalahan. Itu perbedaannya. Kalau di inquiry, masalah yang diberikan itu merupakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di discovery bisa berupa rekayasa. Nah, stimulation ini bisa dia berupa pertanyaan-pertanyaan, bisa misalnya gurunya memperlihatkan gambar atau memperlihatkan video, ini disebut dengan stimulation. Tapi kalau di inquiry, di orientasi masalah ini, nah siswanya itu diajak mengamati suatu permasalahan-permasalahan yang benar-benar terjadi di masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya masalah korupsi. Itu diorientasi masalahnya. Kemudian dikumpulkan datanya melalui verifikasi. Nah, jadi melalui verifikasi ini si siswa aktif sendiri membuat rumusan masalah atau membuat pertanyaan-pertanyaan. Jadi siswanya yang membuat pertanyaan di sini. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu
siswanya sendiri juga yang menjawabnya melalui pengumpulan data. Berbeda dengan discovery learning. Nah, kalau di discovery learning, tadi kan sudah disampaikan bahwa masalah yang diberikan itu bisa direkayasa oleh guru. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk memberikan rangsangan kepada siswa. Nah, dari masalah itu diidentifikasi atau problem statement. Nah, ini siapa yang mengidentifikasi? Yang mengidentifikasi yaitu guru dan siswanya. Nah, jadi itu teman-teman, discovery learning dan inquiry learning pada dasarnya hampir sama. Hanya perbedaannya yaitu dari segi stimulus rangsangannya yang berbeda. Kalau di inquiry, itu diberikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari dan siswa yang aktif merumuskan pertanyaan, siswa pun yang aktif mencari jawaban dari pertanyaan itu. Nah, tetapi pada discovery learning, nah ini permasalahannya bisa direkayasa oleh guru dan identifikasi masalah bisa langsung guru yang menanyakan. Nah, bagaimana tipe soal dari model-model pembelajaran ini? Kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama yang model seperti ini tadi. Nah, ini ada kasus mengenai Pak Redi. Jadi sebelum memulai kegiatan inti, Pak Redi ini melakukan apersepsi. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Pak Redi ini merupakan ada pada tahap bagian yang mana? Apa stimulation, data processing, atau generation, atau verification, atau data collection? Nah, dari kita mengamati pilihan option ini, kita sudah tahu bahwa yang kalau ada stimulation, ada data processing, ini berarti dia masuk ke model discovery learning. Nah, di sini tindakan Pak Redi ini memberikan apersepsi, ini sebenarnya ada pada tahap 1, yaitu pemberian rangsangan atau stimulation. Jadi, si siswa ini dengan diajukan pertanyaan-pertanyaan, maka akan menimbulkan rangsangan atau stimulation kepada siswanya. Nah, maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang A, stimulation. Kalau data processing, itu berarti si siswa mengolah data. Kalau generalization, itu berarti siswanya sudah tahap penyimpulan. Kalau verification, berarti siswanya pada tahap membuktikan apakah jawaban itu benar. Kalau data collection, si siswa mengumpulkan data dari masalah yang diajukan oleh guru. Ingat, discovery berarti masalahnya diajukan oleh guru. Tapi kalau inquiry, masalahnya itu memang benar-benar real. Masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut masih sama tipe soal mengenai model-model pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru terlihat menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran kepada siswa-siswanya. Tampak para siswanya sangat tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut berada pada tahapan A. Stimulation, B. Data Processing, C. Generalization, D. Verification, dan E. Data Collection. Nah, ini sama juga dengan model pembelajaran yang tadi, yaitu model Discovery Learning. Dari mana kita tahu? Dari optionnya ini, teman-teman. Di option ini kan Stimulation, Data Processing, berarti dia masuk ke Discovery Learning. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Untuk mempermudah kita dalam mengerjakan suatu soal, itu kami sering sekali bilang bahwa ada kata kunci dari soal itu. Entah itu pada narasi soalnya atau pada optionnya. Jadi kata kunci dari soal bisa ada di soal itu atau bisa ada di pilihan jawabannya itu, teman-teman. Nah, kalau di sini kan kata kuncinya sudah sangat jelas. Ada di pilihan jawabannya. Stimulation, data processing, oh berarti ini masuk di discovery learning. Tapi bagian yang mana? Nah, kita lihat narasi soal. Di narasi soal sini, guru terlihat menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran. Nah, menampilkan gambar berarti dia akan memberikan rangsangan kepada siswanya. Nah, berarti sangat jelas jawabannya yaitu yang A lagi, yaitu stimulation. Nah, jadi memberikan pertanyaan, menampilkan gambar, menampilkan tayangan video, ini merupakan bagian dari stimulation. Nah, kita bahas untuk sintak yang kedua, identifikasi masalah. Kalau identifikasi masalah, setelah diberikan rangsangan, siswa bersama guru mengidentifikasi masalah apa saja hal-hal
yang perlu atau yang menjadi permasalahan dari apa yang ditampilkan. Misal, di sini seorang guru melihatkan gambar mengenai peristiwa banjir. Nah, diidentifikasilah masalah dari peristiwa banjir itu. Siswa A mengidentifikasi masalah. Apa yang menyebabkan banjir? Siswa B mengidentifikasi masalah. Bagaimana cara menanggulangi banjir? Begitu juga siswa-siswa yang lain mengidentifikasi masalah sesuai dengan apa yang menjadi sudut pandangnya. Nah, kemudian baru tahap ketiga, pengumpulan data atau data collection. Siswa A tadi mengidentifikasi masalah apa yang menyebabkan banjir. Maka dia mencari data mengenai penyebab-penyebab banjir. Siswa B tadi mengidentifikasi masalah apa akibat dari banjir. Maka dia mengumpulkan data mengenai akibat-akibat dari banjir. Baru dia melakukan pembuktian atau verification. Benar apa tidak? Nah, pembuktian ini bisa dilakukan dengan satu, memperhatikan penjelasan guru atau pada tahap konfirmasi. Jadi ketika guru mengajar di kelas itu ada tahap konfirmasinya. Atau melalui literasi membaca, dia mencari sumber-sumber yang lain. Atau melalui wawancara langsung. Nah, ini yang disebut dengan tahap pembuktian atau verifikasi. Kemudian menarik kesimpulan, generalisasi. Nah, di menarik kesimpulan ini, si siswa tadi menyampaikan kepada teman-temannya kembali apa kesimpulan dari yang sudah dia lakukan. Jadi intinya di menarik kesimpulan ini semacam presentasi, teman-teman. Siswa itu melakukan presentasi menyampaikan hasil kerjanya. Nah, kurang lebih dalam pembelajaran itu seperti ini, tahap discovery learning. Lanjut ke soal berikutnya. Dari 32 siswa dalam sebuah kelas, hasil yang diperoleh sebanyak 6 siswa memperoleh nilai 68. Jika diketahui KKM muatan pelajaran tersebut adalah 75, maka tindakan yang paling tepat dilakukan guru tersebut adalah A. Memberikan bimbingan dengan memanfaatkan tutor sebaya. B. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. C. Menjelaskan kepada peserta didik secara satu persatu. D. Memberikan tugas secara individu. E. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. Nah, jika kita lihat narasi soal di sini, ini kan ada 32 siswa. Nah, dari 32 siswa ini 6 siswa memperoleh nilai 68. Sedangkan KKM-nya 75. Nah, kira-kira ini remedial apa pengayaan? Jadi sangat jelas ini adalah remedial karena nilainya berada di bawah KKM. Jadi remedial apa yang paling tepat dilakukan oleh guru? Nah, kita pilih dari option-option ini kan. Nah, dari option-option ini, remedial mana yang paling tepat dilakukan oleh guru berdasarkan kasus ini? Nah, ada beberapa aturan dalam memberikan remedial. Nah, ini berikut ini merupakan aturan-aturan dalam memberikan remedial. Jadi, apabila persentase siswa itu 0-20% belum tuntas, maka program remedialnya yaitu pembimbingan individu atau tutor sebaya. Jika rentangan 20% sampai 50% yang belum tuntas, maka program remedialnya yaitu pembimbingan kelompok. Jika rentangan 50% sampai 100% yang belum tuntas, maka program remedialnya yaitu pembelajaran ulang klasikal untuk semua siswa. Nah, sekarang kita lihat kasus ini. Di kasus ini kan ada 6 siswa dari 32 siswa. Ini kita kalikan 100. Biar ketemu, jadi berapa persen? Yaitu 18,75%. Ini kita bulatkan menjadi 19%. Dibulatkan ke atas, teman-teman. Nah, dalam kasus program remedial dan pengayaan, pembulatannya dilakukan ke atas. Jadi, ada berapa siswa yang tidak tuntas? Ada 19%. Nah, kalau 19% ini kan ada di sini, di rentangan 0-20. Jadi, program bimbingan belajar atau program remedialnya yaitu yang mana? Yang pembimbingan individu atau tutor sebaya. Nah, di sini pembimbingan individu ini ada tanda bintang-bintang. Nah, apa artinya? Artinya begini, teman-teman.
Pembimbingan individu dilakukan jika kesulitan belajar berbeda. Sedangkan tutor sebaya jika kesulitan belajar sama. Nah, gimana cirinya kalau kesulitan belajar siswa berbeda? Misalnya, pada KD 3.1 ada 4 siswa tidak tuntas. Pada KD 3.4 ada 5 siswa tidak tuntas. Nah, ini disebut dengan kesulitan belajar berbeda. Jadi, disinilah kita memberikan pembimbingan individu. Karena kesulitan belajarnya berbeda-beda. Tetapi, seperti kasus soal ini, kan tidak ada dijelaskan. KD yang mana, KD yang mana. Ini pukul rata semuanya. Berarti dia sama. Memiliki tingkat kesulitan belajar yang sama. Nah, maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang A. Memberikan bimbingan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Kalau kita cermati lagi, pilihan dari option-option ini teman-teman. Nah, ini dari A, B, C, D, E. Nah, sebenarnya yang hampir mirip kan yang A atau yang D kan. Tapi kita pilih yang A. Nah, kenapa kita pilih yang A bukan yang D? Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pembimbingan individu diberikan jika kesulitan belajar berbeda. Di samping itu teman-teman, sebenarnya dari narasi soal, kita udah tahu. Yang namanya program remedial kan nggak mungkin memberikan tugas. Tugas itu diberikan untuk program pengayaan. Kalau anak-anak remedial atau siswa remedial, itu ya diberikan bimbingan, bukan diberikan tugas teman-teman. Jadi lebih tepatnya, apabila ada anak-anak remedial diberikan bimbingan atau kita menjelaskan ulang. Nah, itu sebenarnya dari narasi soal kita udah tahu bahwa yang D ini kurang tepat. Nah, itulah sebabnya sering sekali kita tekankan bahwa teman-teman dalam menjawab soal-soal seperti ini, pertama, perhatikan narasi soal. Kedua, perhatikan pilihan dari option ini. Mana yang lebih nyambung dengan narasi soal. Nah, apalagi pola soalnya itu pola soal-soal narasi teman-teman. Soal narasi itu kalau dibilang gampang susah. Tapi kalau dibilang susah gampang. Gampangnya kalau kita sudah menemukan maksud dari soal itu. Padahal soalnya itu kalau kita lihat, wih gampang sekali ini. Tapi kalau kita baca, wih kebelanger juga. Malah gimana ya? Yang bagian atas tadi apa ya? Bagian bawah tadi apa ya soalnya ya? Pusing kita. Nah, makanya teman-teman kalau ketemu soal-soal narasi, sambil membaca, seret, tek, cari inti dari soal itu. Soal berikutnya. Dari 28 siswa dalam sebuah pembelajaran, hasil yang diperoleh siswa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebanyak 4 siswa memperoleh nilai 65 pada KD 3.1. Dan sebanyak 16 siswa memperoleh nilai 55 pada KD 3.4. Jika diketahui KKM muatan pelajaran tersebut adalah 70, maka tindakan yang paling tepat dilakukan oleh guru tersebut adalah A. Memberikan bimbingan individu pada KD 3.1 dan pembelajaran ulang klasikal pada KD 3.4. B. Pembimbingan klasikal pada KD 3.1 dan pembimbingan individu pada KD 3.4. C. Pembelajaran ulang klasikal pada KD 3.1 dan pada KD 3.4. D. Pembimbingan individu pada KD 3.4 dan kelompok pada KD 3.1. E. Pembimbingan individu, kelompok, dan klasikal. Nah, tipe soal yang ini merupakan tipe soal yang lebih kompleks daripada soal yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada KD-nya teman-teman. Jadi dari kelas itu, dari 28 siswa itu, dari satu kelas itu kesulitan belajarnya beda-beda. Ada yang kesulitan pada KD 3.3. Ada yang kesulitan pada KD 3.4. Nah, inilah disebut dengan perbedaan tingkat kesulitan belajar anak. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Sama. Dalam kasus ini, kan si anak ini tidak memenuhi KKM. Ada yang dapat 65, kemudian pada KD 3.4 ada dapat 55. Jadi ini tidak memenuhi KKM muatan pelajaran tersebut. Bagaimana caranya? Ya sama. Kita lihat dari persentase siswa yang tidak tuntas. Kita bahas dari yang pertama dulu. Pada KD 3.1.
pada KD 3.1 ini kan ada 4 anak yang tidak tuntas. Jadi caranya bagaimana? 4/28 dikali 100. Nah, ketemu 14,28. Ini dibulatkan ke atas menjadi 15%. Nah, kalau 15% ini kan ada di rentangan 0 sampai 20. Maka bimbingan belajar yang diberikan yaitu bimbingan individu atau bimbingan tutor sebaya. Tapi ingat tadi, kasusnya di sini kan setiap siswanya ini memiliki kesulitan belajar yang berbeda-beda. Maka pilihannya yaitu bimbingan individu. Kemudian KD 3.4. Nah, di KD 3.4 ini kan ada 16 siswa yang tidak tuntas. Jadi sama. 16/28 dikali 100. 100 ini mana? 100% teman-teman. Nah, dapatnya berapa? 57,14. Ini dibulatkan menjadi 58%. Nah, 58% ini ada di rentangan ini kan, 50 sampai 100. Nah, berarti bentuk program remedialnya yaitu apa? Ya, pembelajaran ulang klasikal. Nah, dari sini kita bisa menjawab. Jadi, pada KD 3.1 itu pembimbingan individu, pada KD 3.4 itu pembelajaran ulang klasikal. Nah, kita lihat dari option ini mana yang seperti ini. Nah, tentu yang A. Pembimbingan individu pada KD 3.1 dan pembelajaran ulang klasikal pada KD 3.4. Nah, baiklah teman-teman. Cukup sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Nah, untuk teman-teman, silakan nanti apabila ada hal-hal yang belum dipahami dari apa yang sudah kita jelaskan ini, silakan teman-teman putar kembali videonya. Teman-teman bisa catat atau teman-teman bisa screenshot. Nah, itu silakan dipelajari. Kemudian teman-teman juga bisa mencari referensi-referensi yang lain. Dan untuk teman-teman yang akan melakukan tes seleksi P3K pada tahun ini, saya doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.